Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Darul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan datangnya kita pada hari ini benar-benar membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berniat dari rumah pergi ke satu tempat untuk melaksanakan majelis ta'lim atau menuntut ilmu, maka langkah kaki kirinya menggugurkan dosa-dosanya, insya Allah. Langkah kaki kanannya meninggikan derajatnya baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana pula yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa duduk sejenak saja di majelis ta'lim maka pahalanya seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Ya, jadi duduknya kita hari ini dapat pahala melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat yang mungkin jarang kita lakukan dan hampir tidak pernah. Pak Untung ya, sholat sunnah 1000 rakaat pernah apa kagak? Kagak, ya kan? Nah ini duduk di majelis ta'lim pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat, ya kan? Bahkan kata Jibril, Allah mengatakan di Jibril itu zaman Darul Huda lagi ngapain? Lagi dengerin pengajian sama Pak Ismi, ya Allah, gitu katanya ya. Kata bahasanya kita gitu, ya kan? Kasih dia sholat sunnah 1000 rakaat pahalanya, banyak banget, ya kan? Tapi ada yang tidur, ya Allah, biasa dah, ya kan? Apalagi yang nyender-nyender yang nggak kelihatan ustadz, ya kan? Udah tidur, ya kan? Tapi ada yang tidur, ya Allah. Walaupun dia tidur, kasih pahalanya, masya Allah. Jadi tidur di majelis ta'lim dapat pahala, ya kan? Ibu-ibu, ya bapak-bapak, besok-besok kalau mau tidur cari majelis ta'lim, ya kan? Ibu-ibu tuh banyak majelis ta'limnya, ya kan? Udah kesempatan tuh cari pahala sebanyak-banyaknya. Karena walaupun tidur juga dapat pahala. Ya, tapi jangan tidur terus, ya kan? Setiap majelis ta'lim tidur, ya kan? Selamanya ditidur. Iya, memang gitu, ya kan? Makanya enaknya kalau mau ngikutin majelis ta'lim, doanya bismika Allahumma wa bismika hamud, ya kan? Siapa tahu, ya kan? Tidur nggak bangun-bangun, ya kan? Udah baca doa, ya kan? Apalagi kalau sholat Jumat tuh, ya kan? So, ini ibu-ibu nggak pernah tahu nikmatnya tidur itu enaknya ketika khotib lagi khotbah, ya kan? Iya.
Maka bagi para bapak besok kalau mau khutbah Jumat, yaitu baca itu tadi doanya, Bismikallahumma wa bismika hamut, ya kan. Jadi supaya apa? Supaya tidur kita kalau nggak bangun-bangun juga udah baca doa, ya kan. Ada yang bangun begitu ini qomat, ini masjid aliran apa sih? Nggak ada khutbah, nggak ada azan, tahu-tahu qomat aja, ya kan. Lu ngorok gitu ya. Nih bapak-bapak tuh kadang-kadang ya. Karenanya harus kita pahami itu, ya kan. Makanya dengan kita belajar, ikut di majelis ta'lim jadi berilmu, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin wal muslimat, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi, ya kan. Iya, mati juga kan di bedong, ya kan, pakai kain kapan. Bahkan ada asar mengatakan utslubul ilmi walau bisin, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya. Sekarang nggak usah lagi ke negeri Cina, Cinanya udah banyak di sini, ya kan. Kita tidur, Cina turun ke sini, ya kan. Iya, nggak usah lagi ke Cina, Cinanya udah banyak. Yang ngasih ceramah juga mirip-mirip, ya kan, kata Bu Ani itu kan. Nah, itu juga Pak Ustadz ke Cina, matanya sipit, ya kan. Untung kenal, kalau nggak kenal, saya kalau ceramah di masjid lain sangkanya orang Cina aja. Pak, mualaf mulai kapan Pak? Duduk mualaf, ya kan. Iya. Kalau saya ke Gelodok sama si Purkon, ya kan, nggak pakai peci, kok sini kok. Anak saya marah, engkong bapak gue Ustadz, tahu nggak? Iya ya, jadi udah sama aja mengkongkoh. Bapak Ibu dan sekalian, tema kita pada hari ini adalah 3 karakter musuh manusia, ya. 3 karakter musuh manusia. Sebetulnya karakternya banyak, ya. Kalau kita ungkapin semua sampai subuh besok lagi baru selesai, ya kan. Ini kan nggak mungkin. Jadi 3 aja. Hah? Iya, tidur dulu, ya kan. Kita ceramah aja sampai pegal-pegal, makmumnya pada tidur, ya kan. 3 karakter musuh manusia, ya kan. Siapa musuh manusia? Tadi sebagaimana ayat yang saya bacakan, surat Al-Baqarah, ya, surat kedua ayat 208, ya, 208, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, ya. Jangan separoh-separoh, ya kan. Kalau separoh-separoh enak nggak Bang Tung? Kagak, ya kan. Miring dia ya. Iya, separoh-separoh. Ya Bang Dadi ya. Mana Bang Dadi? Kok nggak ada ya? Oh, di luar dia. Iya, dia tahu ada saya yang ceramah, maka di luar dia. Iya, jadi perintah Allah kepada kita orang beriman adalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Kalau totalitas maka Allah akan kasih apa itu? Keberkahan, ya. Barang siapa penduduk negeri beriman dan bertakwa, lapatahna alaihi barakatan minas samai wal ard. Barang siapa penduduk negeri bertakwa kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dengan keseluruhan totalitas, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan akan mengeluarkannya dari bumi. Tuh, ya kan? Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi kita yang sangat luar biasa kekayaannya ini, manakala umat Islamnya mau kafah, ya, baik secara syariah, akidah, ya kan, harus kafah, ya. Qurannya dipakai, ya, bukan cuma dibaca, ya kan. Ini kan kita cuma baca Quran, ya, belum lagi pakai Quran. Oh, Bang Dadi di sini nggak kelihatan ya, ya. Ketutupan itu kali. Wah, ini jamaah dari Alinaya nih, jauh-jauh nyebrang nih dia, ya kan. Terlambat gara-gara mungkin kena itu ya, genap ganjil ya, hari ya. Iya. Kadang lagi berlaku nih genap ganjil. Ya, jadi diperintahkan oleh Allah kita orang beriman Islam secara kafah, ya. Dibuktikan oleh Turki, ya. Negara Turki dari negara yang
secara ekonominya menduduki kedudukan 280 sekian ya di negara-negara ini, hari ini masuk 5 besar ya dalam tatanan perekonomian dunia. Kenapa? Karena dia memakai Al-Quran secara kafah. Dia wajibkan setiap warganya, masyarakatnya sholat subuh berjamaah. Wih, subhanallah. Ya, kita bisa bayangkan kalau seluruh masyarakat Turki sholat berjamaah di musola dan di masjid, luar biasa penuhnya. Ya, begitu juga di Tomang. Kalau semuanya pada sholat berjamaah, insya Allah keberkahan akan turun kepada kita. Ya, udhulu fisilmi kafah. Ya, ketika kita mau berkafah, mau melaksanakan Islam secara keseluruhan, ada saja ganjelannya. Ada yang nggak senang. Siapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Iya. Ya, kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi ketika kita ingin Islam secara kafah, secara keseluruhan, maka setan nggak seneng. Maka dia kasih apa tuh? Waswasi fi sudurin nas. Kasih waswas. Apa tuh waswas? Ragu-ragu waswas itu ya. Udah jangan dah, ngapain lu pakai Islam secara kafah segala, kayak bakalan masuk surga aja. Ya udah begini-gini aja. Ya, Islam cukup berlaku di musola, di masjid, ya di negara mah kagak usah. Kapan udah ada hukumnya di negara ini? Ya nggak usah lagi ribet-ribet pakai hukum yang lain, apalagi pakai hukum Islam. Hukum yang sangat sadis, ya kan? Orang Islam kalau mencuri diapain? Sadis apa kagak? Orang berzina diapain? Dirajam, ya kan? Sadis apa kagak? Sadis. Hukumnya sadis. Supaya apa? Mencegah. Kalau hukumnya seperti itu, orang jadi mikir, ntar kalau gue mencuri dipotong tangan, besok-besok orang ngelihat pencuri, beban moral, ya kan? Kalau Pak Anies rencananya pengen dimiskinin, ya ini dipotong tangannya orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mencuri, sehingga ada bekasnya. Kelihatan bahwasanya dia mencuri. Maka ketika dia akan mencuri, dia akan mikir berapa kali? 7 kali, ya kan? Iya, 7 kali Pak Untung, ya. Kalau Pak Jiyadi 1000 kali itu. Iya, banyak dia, ya kan? Bahkan baru ngitung aja udah lupa mencurinya. Iya, jadi nggak mencuri. Kenapa? Menghitung sampai 1000 kali kan lama, ya kan? Bisa 3 hari itu, ya, hitung-hitungnya. Nah, kelihatannya sadis, kelihatannya keji, tapi dari segi apa itu apa tadi saya bilang? Iya, ya supaya sebelum mencuri, iya. Kadang-kadang suka lupa saya ayat-ayat ya. Apalagi ada istri saya di sini. Iya. Saya ngeliatin terus ya kan. Jadi kadang-kadang lupa ya kan. Ingat yang lain jadinya. Program-program yang lain ya kan. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan pencurian, kita akan ini akan menjadi satu pencegahan, ya kan? Kalau berzina bagaimana? Dirajam, dirajam sampai mati, masya Allah, ya kan? Jadi orang yang mau melakukan itu akan mikir-mikir, ya berapa kali Bang Untung? 7 kali lagi ya. Itu mah 7 kali mulu, ya kan? Yang lain 1000 kali, akhirnya nggak jadi, ya kan? Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, seorang ibu, ya Rasulullah, tolong saya dirajam ya Rasulullah. Kenapa? Saya telah berzina. Kenapa kamu berzina? Ya berzina saja. Makanya daripada nanti saya dihukum di akhirat, mendingan saya dihukum di dunia. Mana buktinya kamu berzina? Ini di dalam rahim saya ada anak, ya hasil daripada zina. Ya udah kalau gitu tunggu anak itu lahir dulu, karena anak itu tidak bersalah. Jadi enggak semata-mata hukum Islam itu langsung didera, enggak. Ya sudahlah, kamu dilahirkan dulu sampai anak itu bisa lahir. Kirain lupa, kirain Rasulullah, ternyata enggak. Setelah dia berlahirkan,
dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahir. Tolong ya Rasulullah, hukum saya dengan apa itu tadi, dengan rajam. Rajam itu dipendem, ya, separuh, kemudian ditimpukin oleh masyarakat sampai mati. Ya. Kata Rasulullah, sudahlah, ini kan anakmu harus disusuin, ya kan, selama 2 tahun. Udah susuin dulu dah, ya, susuin 2 tahun. Ya, kirain Rasulullah lupa, enggak, datang lagi. Ya, kalau orang kita kayak begini lupa apa kagak? Kabur, ya kan? Kalau kata si Raka mau kabun gitu dia, ya kan, langsung kabur. Ini enggak, orang salah jauh datang kepada Rasulullah. Kenapa? Takut kepada siksaan akhirat. Ya, akhirnya setelah 2 tahun, ya Rasulullah, ini udah 2 tahun ya Rasulullah, ini anak saya nih Rasulullah, ya sudah nggak nyusu lagi, ya kan? Itu rajam saya Rasulullah. Kata Rasulullah, ntar deh sampai anakmu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tuh, ya, disuruh nunggu lagi. Sampai berapa? Sampai 5 tahun. Ya. Akhirnya setelah 5 tahun, Rasul mengharap dia lupa. Ya. Karena Rasulullah nggak senang menghukum rajam tadi. Ya. Akhirnya si wanita tadi datang lagi. Ya Rasulullah, anak saya sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana buktinya? Dikasihlah makanan dan batu, ya kan? Si anak ini mau ngambil yang mana? Ternyata dia ngambil makanan dan dimasukkan ke dalam mulut. Karena sudah tahu ini anak mana baik, mana buruk, maka Rasulullah baru melaksanakan hukum rajam tadi. Ya, dipendamlah si wanita tadi, kemudian setiap yang melempar apa datang melihat akan dilemparkan dengan batu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab melemparkan dengan batu, pecah dia kepalanya sampai muncrat darahnya mengenai baju Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mencaci maki. Apa kata Rasulullah? Jangan kau maki-maki dia. Itu darahnya kalau diberikan kepada seluruh orang Madinah sebagai ampunan, maka kebagian semua ampunannya dari orang yang telah mau melaksanakan hukum ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, apabila hukum itu mau kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubatan sambelah. Taubat sambel, ya kan? Kalau boros makan cabai, waduh pedes banget, kapok dah gua, besoknya makan lagi, ya kan? Bang Najib bawain, mah ini ada ini nih mah, rujak, ya kan? Sambelnya gimana? Pedes, wah mantap, ya kan? Kemarin bilangnya kapok, ya kan? Tapi begitu disodorin Bang Najib, makan meneh, ya. Itu namanya taubatan sambelah, bukan taubatan nasuhah, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa itu tadi? Orang yang melaksanakan hukum tadi, bahwasanya hukum Islam dikata sadis, ya, tapi dia bisa mencegah orang berbuat tadi, ya, baik itu tadi mencuri, ya, kemana-mana akan terlihat bahwasanya tangannya penuh dengan bukti bahwasanya dia mencuri, ya. Karenanya kalau di Arab, ya, kalau kita umroh atau haji, ya, nggak mau tuh kita mencuri, ya. Nggak usah yang gede-gede dah. Sendal hilang. Itu banyak sendal di situ di depan Masjidil Haram. Mau nggak pakai sendal orang? Enggak. Sebelahnya ada tempat sampah. Itu numpuk tuh sendal-sendal bekas. Ya, sendal yang nggak akan dipakai, yang akan dibuang. Ya, kira-kira berani nggak kita ngambil sendal yang di sampahan? Enggak. Karena itu mencuri. Ya. Terus bagaimana sendal kita? Ya udah, hilang aja. Betul nggak? Nah itu kalau di Mekah tuh, baik umroh maupun haji, ya, sendal aja kita takut ngambil, ya, apalagi yang lain, ya, ada duit tengah jalan, ya, itu nggak akan diambil, ya, kalau kita lagi umroh dan haji, gitu. Karena khawatir, ya, hukum yang akan dilaksanakan oleh Allah kepada kita, ya. Jadi wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. Kalau dia musuh yang nyata, jadikanlah musuh yang sebenar-benarnya. Jangan ikuti langkah-langkahnya, ya. Jadi setan itu punya langkah-langkah strategis, nggak langsung nyuruh yang benar-benar, ya, dia pakai langkah-langkah. Ada seorang
kiai ya, mungkin bukan kiai lah, orang-orang beriman yang sangat luar biasa sholatnya, ya, ininya ibadahnya, ya kan, khusyuk banget. Kalau dia ke masjid atau ke Darul Huda, dia paling duluan datangnya, ya, luar biasa. Ya. Satu kali sebelum dia datang, dia mau azan, mungkin mau zikir, ada anak muda lagi zikir pada Allah, ya. Ya pantaran Rian Dayan, ya kan, tuh anak muda, wah lagi zikir dia, ya, sambil nangis aja. Wih, luar biasa nih orang anak muda, ya, zikirnya sampai nangis. Saya saja yang ahli zikir nggak pernah tuh nangis kayak begitu. Nih hebatnya anak muda nih. Makanya setelah itu anak muda dideketin, wahai anak muda, apa yang membuatmu berzikir sampai menangis seperti itu? Saya ingat dosa, wahai kaban, kiai lah bang, kiai. Saya ingat dosa saya. Oh gitu ya. Kalau saya nggak pernah tuh zikir sampai nangis, ya karena apa? Kiai nggak pernah punya dosa, ya. Apa yang mau ditangisin, ya kan? Sholat tuh paling duluan, ya. Puasa terus-terusan, ya kan? Kemudian ibadah yang lainnya mantap. Bagaimana kiai punya dosa? Coba kiai punya dosa sedikit aja, pasti kiai akan nangis mengingat dosanya. Apa dosa yang harus saya buat? Ya, yang gampang-gampang aja lah, ya kan? Ada dosa nih, ada minuman keras, ya kan? Ada zina, ya kan? Yang paling berat ngebunuh, ya kan? Apa coba yang kiai pengen, ya kan? Supaya kiai punya dosa dan nanti istighfar pada Allah sampai nangis. Apa ya, membunuh berat banget ya? Berzina apalagi, ya kan? Minuman mungkin ringan ya. Ya udah dah, ya besoknya dia datang ke sebuah bar. Ada itu anak muda namanya si Rian, ya, mana Yan, ya kan? Iya, ayo duduk sini katanya si Rian, ya. Kiai itu duduk, ya kan? Waduh, ya toh. Si kiai baru pertama kali itu datang ke bar, ya kan, ke diskotik. Waduh, itunya pramusajinya kan perempuan-perempuan cantik, ya kan, yang daripadanya kelihatan, ya kan, dari paha sampai ke dada kelihatan dia. Wah, kiai kelilipan juga. Rian yang cerita, kan Rian yang bawa kiai ke ini, ke bar. Dia kan asisten saya, dia yang cerita. Ini mah sekedar cerita aja, yang ngalamin Rian, ya kan? Karena Rian tahu kondisi di bar, ya kan? Iya. Dia kan auditor di CNN, ya kan? Iya, sering auditor gitu. Mana yang dihapus, ya kan? Ya, kalau yang kira-kira porno dihapus sama dia. Tapi kan sebelumnya dilihat dulu sama dia. Ya kan, sebelum dihapus. Nggak mungkin dong diedit dihapus kalau belum dilihat, bener nggak Pak Untung? Ini. Jadi Bu Haji jangan curiga sama saya, ada istri saya masalahnya. Berat ini urusannya nih, ya kan? Ini Rian yang ceritain. Ya kan Yan? Ya kan? Kata Kiai, Yan, mana Yan? Ya kan? Ya udah, Pak Kiai mau pilih mana tuh? Ya, banyak pramusaja. Oh enggak, kalau begitu masih enggak dah. Udah minum aja deh. Ya udah, saya coba minum satu sloki aja, yang banyak-banyak Pak Kiai, ya kan? Karena dia nggak pernah minum satu sloki juga, puyeng dia. Ya, begitu puyeng akal hilang, ya kan? Akal hilang udah, iman pun hilang, ya. Matanya geriang-geriang ngelihat pramusaji, ya kan? Wah udah, pramusajinya dipegang, diambil, diperkaos kali ya, dipercelana, ya kan? Bisa diperkaos, bisa dipercelana. Iya. Akhirnya begitu udah kejadian gitu, hilang hawa minumannya. Waduh, saya udah menodai si pramusaji. Ini lebih kacau nih. Nanti kalau dia ngadu sama orang-orang, waduh, nama baik saya akan rusak ini kan. Makanya mendingan gua bunuh aja nih pramusaji, ya kan? Udah dibunuh, diumpetin, ya kan? Lengkap sudah, ya kan? Minuman keras, main perempuan, kemudian membunuh, ya kan? Udah tiga-tiganya tuh dia lakukan, ya. Sebaik-baiknya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Terciumlah kabar bahwasanya si kiai ini tadi yang sering ibadah di musola di masjid Darul Huda, Bang Najib dong berarti ya. Tapi saya kan gak enak Bang Najib, ya kan? Ntar turun
nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, repot kita. Kan dia ketuanya. Ya udah Rian aja dah. Akhirnya si Rian ngasih tahu ke warga tuh, ya, kalau si kiai ini sudah melakukan pembunuhan terhadap pramusaji. Begitu dicek benar, maka semua masyarakat, apa istilahnya kata, mengeroyok si kiai tadi, dipukuli kiai tadi. Tolong, saya cuma mengikuti saran si Rian doang. Si Riannya udah hilang. Rian yang mana loh? Nggak pernah ada Rian di sini, iya kan? Betulan Riannya udah langsung lagi ke Tangerang, dia ke rumah emaknya, ya kan? Dia takut juga, ya kan? Dikeroyok sama masyarakat. Wah, digebukin. Akhirnya nggak enak juga si Rian datang, ya kan? Ini dia si Rian nih, ya kan? Masyarakat nggak mau tahu. Rian, ayo dong kasih tahu mereka. Saya cuma coba-coba doang, katanya. Hei Pak Kiai, kalau kamu mau minta pertolongan saya, boleh, kamu harus sujud sama saya. Saya sebetulnya Rian bohongan, Rian KW, ya kan? Sebetulnya saya adalah iblis, jelmaan dari iblis yang ingin menggoda keimanan Anda. Ya, kalau Anda mau selamat dari kepungan masyarakat, sujud sama saya. Ya, akhirnya karena nggak tahan digebukin sama masyarakat, dia sujud sama si iblis tadi. Ketika dia sujud, Allah ambil nyawanya. Matilah dia dalam keadaan su'ul khatimah, ya, dalam keadaan yang paling terburuk ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langkah-langkahnya setan. Kalau disuruh berzina dan membunuh pasti nggak mau kiai tadi. Tapi begitu langkahnya adalah cuma minuman 1 seloki doang, dia mau ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, ya kan? Karena setan itu musuh yang nyata, harus diperangi, ya. Orang yang tadi kuat imannya pun akan runtuh manakala kena langkah-langkahnya setan, ya. Hati-hati. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata.